Perguruan Tinggi Amik Akmi Batu Raja, kampus lokal kualitas global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan sekalian, di sini kita akan belajar mengenai marketplace, yang dimana marketplace ini merupakan pasar ataupun toko yang sifatnya online. Sebelum adanya marketplace, sudah dikenal adanya toko online. Nah, sedangkan marketplace ini sendiri sebenarnya kumpulan dari toko-toko online yang masuk ke dalam suatu sistem, maka dia disebut sebagai marketplace, di mana di dalam marketplace ini banyak sekali toko-toko yang berjualan di sana. Di Indonesia itu ada banyak sekali marketplace yang saat ini melakukan jualan online. Contohnya ada Bukalapak, kemudian ada Shopee, kemudian ada Lazada, ada Blibli, kemudian ada lagi Tokopedia dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu prospek yang bisa kita jadikan sebagai mata pencarian baru yang menggunakan teknologi internet, yang dimana jangkauannya ke seluruh Indonesia. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, bagaimana marketplace ini beroperasi atau bagaimana marketplace ini berjalan, dan kemudian bagaimana caranya agar kita bisa jualan di marketplace. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan coba menjelaskan, coba sharing mengenai dasar-dasar marketplace. Mungkin untuk yang lebih spesifiknya lagi nanti akan ada pertemuan selanjutnya. Di marketplace itu ada yang namanya dropship. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai dropship terlebih dahulu. Nah, jadi sistem dropship di sini memungkinkan kita untuk berjualan tanpa kita memiliki stok barang. Kita tidak perlu memiliki toko secara fisik, kita tidak perlu stok barang, tetapi kita bisa berjualan dengan modal yang minimal. Kalau dikatakan tanpa modal, tentunya tidak mungkin juga, tetapi di sini kita bisa meminimalisasikan modal kita tanpa kita perlu melakukan stok barang. Jadi sistem dropship di sini kita berjualan ketika ada orang yang memesan barang pada kita. Tentunya di sini kita tentukan terlebih dahulu, atau kita perlu terlebih dahulu mencari supplier agar kita bisa memajang produk yang dimiliki oleh supplier. Kemudian ketika ada yang memesan, kita akan memesan ke supplier tersebut. Nah, sehingga modal yang kita butuhkan itu minimal. Jadi ketika ada yang memesan, kemudian kita akan membelinya, kemudian kita akan kirimkan ke konsumen kita.
Nah, jadi seperti itu. Dari konsumen atau customer itu tentunya akan nanti langsung bisa dikirim dari si supplier atau kita sendiri sebagai dropship yang mengirim. Nah, model dropship ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita memang benar-benar membuka toko online di marketplace seperti di Shopee, kemudian Bukalapak, kemudian di Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, kita buka toko di sana, kemudian kita display barang-barang apa saja yang kita akan jual dari supplier, kemudian kita menaikkan harga tersebut. Nah, jadi nanti yang kita dapatkan adalah selisih harga dari supplier dan harga yang kita berikan. Nah, selanjutnya kita mempromosikan toko online kita ke berbagai macam media, bisa melalui media sosial ataupun bisa melalui iklan yang ada di marketplace itu sendiri. Misalkan di Shopee, ya kita mengiklan di Shopee, nanti barang kita akan muncul di halaman pertama dari Shopee, atau bisa kita juga menggunakan grup-grup di Facebook, misalkan grup jual beli, kemudian di grup WA, yang mana yang kita promosikan adalah toko online kita. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ketika ada yang membeli, maka si pembeli tersebut harus mentransfer terlebih dahulu sesuai dengan harga yang barang yang akan kita jual. Nah, tetapi tentunya uang tersebut tidak bisa langsung dicairkan selama barang yang dibeli oleh customer tersebut belum dikirim. Nah, artinya di sana kita perlu mengeluarkan biaya untuk membeli barang pada supplier. Nah, jadi artinya di sana kita memerlukan sedikit modal. Nah, bedanya adalah modal kita di sini sudah pasti akan kembali. Berbeda kalau kita stok barang terlebih dahulu, tentunya barang-barang yang kita stok tadi belum tentu laku, dan tentunya uang yang kita keluarkan belum tentu juga akan kembali. Nah, jadi seperti itu. Itu dropship untuk cara yang pertama. Selanjutnya dropship untuk cara yang kedua itu hampir sama. Kita mendisplay barang dari customer, tetapi kita menjualnya di sini di lingkungan sekitar kita, Nah, ini juga banyak yang melakukan dropship dengan metode yang kedua ini. Sudah banyak yang melakukannya, dropship dengan metode yang kedua ini. Jadi kita menawarkannya ke orang-orang di sekitar kita. Mungkin kalau kita kuliah di teman-teman kuliah kita, di teman kelas, di teman sekampus, atau kalau kita sekolah ya di teman-teman kelas, di teman-teman satu sekolahan. Kemudian di sekitar kita, misalkan teman-teman main kita, kemudian orang-orang yang ada di sekitar rumah kita, misalkan di desa kita atau di seputaran lingkungan kota kita,
ataupun saudara-saudara kita juga seperti itu. Nah, jadi ini memang ruang lingkupnya kurang luas, tetapi terkadang dengan cara ini itu lebih efektif dibandingkan kita tawarkan secara nasional. Nah, dalam kutip cara ini lebih efektif untuk pemula. Terkadang ketika kita memulai jualan di toko online, itu pembelinya akan sangat sepi sekali di awal-awal membuka toko online. Karena yang pertama tentunya toko online kita masih baru, kemudian toko online kita belum banyak dikenal, kemudian toko online kita belum banyak yang reviewnya, memberikan ratingnya. Nah, sehingga ketika kita baru mulai menjual di toko online, tentunya perlu kesabaran. Nah, yang pasti penjual toko online, baik itu yang dropship maupun yang supplier, itu tentunya awal-awalnya juga dari nol. Nah, artinya kalau kita memiliki kemauan, kalau kita memiliki ketekunan dan kesabaran, mudah-mudahan di sana tentunya kita akan berhasil. Nah, jadi seperti itu. Perlu diingat bahwa yang sudah tokonya sudah laris, tentunya dulu jualannya juga dari nol, dari awal juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ada dua jenis dropship yang bisa kita lakukan. Jadi lewat marketplace, kemudian lewat lingkungan di sekitar kita. Nah, jadi bisa kita lakukan dua metode itu sekaligus agar toko online atau dropship yang kita lakukan bisa lebih cepat dikenal. Jadi di sini kita gunakan berbagai macam sumber daya yang kita miliki. Ya, contohnya yang pertama dari mulut ke mulut seperti itu. Kemudian misalkan lewat grup WA, kemudian melalui status WA kita, kemudian melalui Facebook. Jadi di beranda Facebook kita diposting, kemudian melalui grup-grup yang ada di Facebook, misalkan grup jual beli. Nah, kita rajin-rajin posting di sana. Kemudian juga melalui beranda Facebook kita. Kemudian bisa juga melalui Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita perlu memanfaatkan atau wajib memanfaatkan sumber daya yang ada agar toko online kita bisa dikenal dan bisa dibeli oleh orang. Nah, jadi seperti itu. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya menerapkan ini pada mahasiswa saya. Ada mata kuliah internet dan e-commerce. Nah, sampai saat ini ada beberapa mahasiswa yang sudah berhasil menjual
baik menjual secara online menggunakan marketplace atau menjual dengan cara dropship di lingkungan sekitar. Bahkan ada yang dua-duanya digunakan metode tersebut ya, jadi lewat marketplace dan lewat lingkungan di sekitar. Ternyata memang pada awal-awal toko online dibuat itu malah dropship yang di lingkungan sekitar yang lebih mendominasi. Jadi seperti itu. Jadi ini berupa pengalaman yang sudah pernah melakukan. Jadi ternyata ketika awal menjual di dropship itu malah dropship yang cara kedua yang kita mempromosikan di lingkungan sekitar kita itu yang lebih banyak pembelinya. Nah, tetapi tentunya nanti lambat laun seiring dengan dikenalnya toko online kita, tentunya nanti lama-lama akan ada yang membeli toko online kita. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya adalah memilih supplier terpercaya. Pemilihan supplier itu tentunya gampang-gampang susah. Ada yang responsif dan ada juga yang responnya itu ada delay-nya, artinya memakan waktu lebih lama. Nah, kalau responsif ya artinya ketika kita melakukan pertanyaan atau kita melakukan transaksi maka akan langsung diproses. Tetapi tentunya di marketplace ini meminimalisasikan kecurangan dan meminimalisasikan penipuan-penipuan yang ada. Karena apa? Karena ketika kita menjual kemudian barang tersebut belum dikirim atau barang tersebut itu belum diterima atau lama diterima, maka si penjual belum akan mendapatkan uang yang ditransfer oleh customer. Nah, sehingga untuk penipuan itu bisa diminimalisasikan. Nah, tetapi terkadang ada juga celah penipuan yang masih bisa dilakukan oleh supplier atau penjual nakal. Nah, tetapi ini nanti bisa kita laporkan pada pihak pengelola marketplace. Nah, sehingga nanti si penjual itu akan diberi peringatan atau bahkan di-banned ya. Jadi di-banned itu dikeluarkan dari keanggotaannya sehingga dia tidak bisa berjualan lagi di marketplace tersebut. Karena ketika kita akan berjualan di marketplace ada beberapa verifikasi yang dilakukan. Nah, sehingga di sini kita tidak bisa sembarangan ketika akun sudah diblokir kita mau membuat akun baru lagi. Nah, jadi untuk keamanan dan tingkat penipuan di marketplace ini saya rasa cukup kecil ya, cukup kecil. Walaupun tidak ada yang namanya sebuah sistem itu 100% aman ya. Ketika kita membeli secara offline saja kadang kita bisa
tertipu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi intinya adalah kita berhati-hati. Nah, jadi untuk mencari supplier itu bisa kita lihat terlebih dahulu di komentar-komentar yang beli barang tersebut. Ketika customer membeli dan dia puas, maka biasanya dia akan memberikan komentar dan memberikan rating yang bagus juga. Ketika pembeli ataupun customer itu merasa dirugikan atau tidak puas, maka biasanya akan juga memberikan komentar yang tentunya komentar tersebut komentarnya negatif. Nah, jadi bisa kita lihat komentar yang ada di bagian komentar ketika kita akan mencari supplier. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di masa pandemi corona seperti ini, tentunya toko online atau marketplace ini menjadi salah satu pilihan yang banyak dilakukan oleh orang untuk membeli sesuatu, karena tidak perlu bertatap muka langsung, tidak perlu berinteraksi langsung, tidak perlu ke toko, tidak perlu ke mall yang mana di sana banyak orang berinteraksi. Walaupun kita hanya di rumah saja, kita masih bisa tetap melaksanakan atau tetap bisa membeli barang-barang yang kita butuhkan secara online. Nah, jadi di saat seperti ini malah bisnis online itu cenderung meningkat dibandingkan toko-toko offline seperti di mall dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini kita juga bisa mencari supplier atau mencari barang ke luar negeri. Nah, ketika kita mendengar mungkin kata impor, nah itu terkadang kita berpikir sudah kelasnya adalah kelas high class ya, atau minimal pengusaha-pengusaha besar yang bisa mengimpor barang-barang masuk ke dalam negeri. Nah, sebenarnya saat ini itu agak salah ya. Jadi bukan hanya pengusaha besar saja yang bisa mengimpor barang, tetapi kita sebagai penjual dalam skala kecil itu kita bisa melaksanakan impor barang juga seperti itu. Perlu kita ketahui rekan-rekan sekalian bahwa supplier-supplier yang ada, ya kalau kita berbicara supplier, tentunya mindset kita adalah di kota besar ya, seperti di Jakarta. Misalkan kalau barang-barang elektronik di Glodok ya, nah jadi di Glodok di sana banyak sekali supplier barang elektronik. Kemudian kalau pakaian biasanya di Tanah Abang, kemudian dan lain sebagainya ya, alat-alat kantor, kemudian barang-barang yang lainnya itu kebanyakan suppliernya memang di kota-kota besar. Nah, dari mana supplier-supplier tersebut mendapatkan barang yang murah? Nah, ternyata mereka itu mengimpor barang-barang tersebut dari negara-negara yang memang
memiliki biaya produksi yang rendah. Yang terkenal saat ini yang bisa memproduksi barang dengan biaya yang rendah itu adalah Cina. Ya, mungkin kalau kita berbicara Cina identik dengan virus corona ya saat ini. Tetapi mungkin kita lihat secara sisi positifnya. Jadi di Cina itu ada marketplace yang memang digunakan sebagai rujukan, oleh supplier untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Yang pertama ada AliExpress. AliExpress di sini ada websitenya aliexpress.com, yang dimana kita bisa membeli berbagai macam barang dengan harga yang relatif murah, dengan biaya kirim yang relatif murah juga. Nah, tetapi kalau kita menggunakan pengiriman pos, walaupun di sana murah, tetapi akan berimbas pada waktu pengiriman. Nah, biasanya waktu pengirimannya bisa 1 bulan ketika kita menggunakan jasa pos. Tetapi ya memang di sini benar-benar murah ongkos kirimnya ketika kita menggunakan jasa pos. Nah, bisa dicoba diketikkan aliexpress.com atau kita cari di Google AliExpress seperti itu, nanti akan muncul situsnya AliExpress. Kita bisa lihat harganya, bahkan yang berbahasa Indonesia ada juga. Kemudian harganya bisa dikonversi juga ke rupiah. Nah, AliExpress ini biasanya dia menyediakan barang dengan jumlah yang tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu besar. Kalau kita mau mencari barang dalam jumlah besar, itu bisa ke alibaba.com, karena AliExpress juga merupakan anak cabang dari Alibaba. Di sana kita akan dipertemukan langsung ke penjualnya. Nah, jadi Alibaba memfasilitasi pertemuan antara kita sebagai calon supplier dan pemilik barang yang ada di Cina sana atau di negara lain, karena AliExpress ataupun Alibaba juga bisa membuka keanggotaan dari negara lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau mencoba terlebih dahulu, kita coba secara skala kecil terlebih dahulu, yaitu kita pesan ke AliExpress. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan yang terkait dengan marketplace ini, bisa sambil mengetikkan komentar. Nanti akan saya coba jawab sambil saya menyampaikan beberapa hal yang saya ketahui. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa mencari supplier dari luar negeri. Nah,
itu terkait dengan import ya. Nah, jadi kita mendatangkan barang ke Indonesia. Nah, kita juga bisa menjual barang-barang yang kita miliki atau barang-barang yang dimiliki oleh supplier kita itu ke luar negeri, yang dimana bahwasannya barang-barang yang di luar negeri, apalagi di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, itu harganya bisa lebih mahal. Saya buka beberapa rujukan alamat website ya, bahwa ada contohnya tas. Nah, tas yang biasanya ibu-ibu gunakan untuk ke pasar. Nah, itu oleh brand terkenal di Itali. Nama brandnya adalah Marni. Ya, di Itali banyak sekali brand-brand fashion yang ada di sana. Nah, padahal di Indonesia itu harga tas tersebut, tas apa ya, tas sangke lah ya kalau biasanya kita sebut di Indonesia, itu harganya tidak sampai 40.000. Nah, ketika sudah di tangan brand terkenal, harganya bisa jutaan. Nah, bisa di searching di Google ya, misalkan dengan kata kunci tas Marni atau dengan kata kunci yang lain, maka nanti di sana akan muncul pengetahuan seputar itu, yang mana tentunya harga yang dijual itu akan membuat kita tercengang. Nah, tas seperti ini bisa semahal itu kalau sudah dijual di luar negeri dengan brand ternama, padahal di Indonesia harganya murah ya, harganya murah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian barang-barang yang lain seperti contohnya kopi luwak, kemudian sandal jepit. Nah, itu di luar negeri harganya sangat mahal. Kita bisa cek melalui marketplace internasional ya. Nah, jadi ada marketplace nasional, ada marketplace internasional ya. Marketplace nasional yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian marketplace internasional ada seperti Amazon.com ya. Nah, jadi di sana menjual berbagai macam produk dari seluruh mancanegara, termasuk di Indonesia juga ada yang jualan. Yang pernah saya lihat adalah jualan kopi, yang tentunya harga jualnya itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan kopi yang kita beli di Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk jualan ke luar negeri itu kita bisa memanfaatkan marketplace yang luar negeri ya. Ada Amazon.com dan lain sebagainya. Kita bisa berjualan di sana. Nah, selanjutnya kita juga bisa berjualan melalui grup-grup yang ada di luar negeri. Nah, memang untuk mencari grup-grup jual beli di luar negeri agak susah ya. Nah, jadi harus kita target terlebih dahulu, misalkan di negara mana, misalkan di Australia. Nah,
Bisa juga tidak kita cari grup jual belinya, tetapi kita cari grup yang menaungi suatu hobi. Contohnya misalkan handicraft atau kerajinan tangan. Nah, bisa kita searching ya, misalkan handicraft Australia misalkan seperti itu. Nah, nanti di sana tentunya akan muncul grup-grup yang relevan dengan kata kunci kita. Nah, kita bisa join terlebih dahulu ke dalam grup-grup tersebut, sehingga nanti kita bisa memposting apa yang akan kita jual. Ya mungkin jangan kita langsung posting sesuatu yang kita jual, tetapi posting pengetahuan yang terkait dengan apa yang kita jual. Ya, misalkan kopi, kita posting informasi atau info-info mengenai kopi terlebih dahulu ya, di grup-grup tersebut. Nah, sehingga kita tidak serta-merta langsung menjual produk tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, misalkan kita mau menjual handicraft, ya kita cari terlebih dahulu. Kita misalkan mau menjual ikan, misalkan ikan cupang. Nah, kebetulan mahasiswa di tempat kita di AKMI Baturaja ada yang sudah berhasil menjual ikan cupang ke mancanegara, ya, baik itu di Asia Tenggara maupun sampai ke Eropa dan Amerika. Nah, itu benar-benar ada, ya, benar-benar ada. Nah, dia juga menjualnya melalui grup-grup Facebook, ya, memanfaatkan grup-grup Facebook yang ada. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian mungkin yang menjadi kendala bagi kita adalah bagaimana cara pengirimannya. Kalau di Indonesia cara pengirimannya mudah, ya, tentunya. Banyak sekali ekspedisi yang bisa kita jadikan sebagai media pengiriman. Ya, ada JNE, Tiki, JNT, Pos, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ketika kita akan mengirim sesuatu ke luar negeri? Ya, tentunya kita harus menggunakan jasa pengiriman juga, ya. Harus menggunakan jasa pengiriman juga. Nah, ada banyak jasa pengiriman yang ada di Indonesia untuk ke luar negeri, baik itu yang perusahaan Indonesia dan perusahaan internasional. Kalau perusahaan internasional ada DHL, ya, kemudian ada TNT apa ya kalau tidak salah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau jasa yang nasional, kita bisa menggunakan paket pos juga. Nah, jadi kita bisa mengecek harganya, ya, harga pengirimannya biasanya berdasarkan volume, kemudian berdasarkan berat dari barang tersebut. Harganya juga bervariatif. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita akan menjual barang ke luar negeri, tentunya ongkos kirim ini perlu kita perhatikan, karena biaya ongkos kirim ke luar negeri itu sangat berbeda dengan biaya ongkos kirim di dalam negeri, karena terkait dengan jarak yang lebih jauh dan juga antar negara. Nah, jadi harganya bisa lebih mahal. Nah, jadi
kita bisa menjual barang tersebut include ongkos kirim. Artinya si pembeli tidak perlu membayarkan ongkos kirim, jadi sudah di-include dengan harga barangnya, atau harga barangnya terpisah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tinggal kita bagaimana ingin membuat include termasuk harga jual atau terpisah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk pengirimannya kita bisa menggunakan metode-metode pengiriman yang ada tadi, baik yang menggunakan jasa perusahaan luar negeri atau jasa perusahaan Indonesia. Ada banyak sekali jasa pengiriman ke luar negeri. Bisa kita searching di Google dengan kata kunci jasa pengiriman ke luar negeri. Nah, nanti di sana bisa kita bandingkan ya harganya dan tentunya layanannya, berapa lama, kemudian bagaimana jasa tersebut mengirimkan, apakah jasa tersebut bagus atau tidak. Nah, biasanya jasa-jasa yang sudah terpercaya ya seperti pos ya. Tapi tentunya ada jasa-jasa lain juga yang memang khusus untuk pengiriman ke luar negeri. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tidak hanya bisa menjual barang di dalam negeri saja, tetapi kita juga bisa menjual barang ke luar negeri. Tetapi memang jumlah orang yang menjual itu masih banyak yang menjual ke dalam negeri, karena yang memang jualan ke luar negeri harus menuntut beberapa skill yang kita miliki. Ya, contoh mudahnya adalah bahasa. Ya. Nah, jadi tentunya kita minimal mengetahui atau bisa bahasa Inggris. Ya. Walaupun nanti pada prakteknya tentunya kita tidak perlu khawatir ya, kita masih bisa menggunakan bantuan seperti Google Translate ya, jadi untuk membantu kita di dalam berkomunikasi dengan calon pembeli di luar negeri, yang tentunya negara-negara yang bahasa Inggrisnya banyak digunakan. Ya, terkadang misalkan kita jualan ke luar negeri yang bahasa Inggris tidak banyak digunakan, ya masih bisa kita lakukan karena di Google Translate itu bisa mentranslate banyak bahasa. Nah, jadi untuk bahasa mungkin bisa kita atasi dengan hal tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi banyak peluang yang bisa kita lakukan ya, bahkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu bisa kita pasarkan secara online, yang selama ini mungkin dipasarkan secara konvensional. Ya, misalkan saja di dusun ya, misalkan ada kopi ya, nah, itu bisa kita jual juga secara online. Kemudian juga misalkan kerajinan ya, seperti di Batu Raja ini ada kerajinan resam kalau tidak salah.
yang adanya di desa di Kecamatan Lubuk Batang ya. Nah itu saya rasa bisa juga dipasarkan ke luar negeri. Saya pernah baca berita beberapa tahun yang lalu, produk resam ini sudah sempat diekspor ke luar negeri ya. Nah tetapi di tempat kita sendiri gaungnya atau informasi mengenai kerajinan tersebut sepertinya masih sangat minim ya. Mungkin pengrajin tersebut butuh media untuk melakukan promosi ya. Jadi mungkin kita yang bisa melakukan atau membantu promosi tersebut ya. Tentunya dengan kita promosi ya kita juga tentunya dapat mendapatkan keuntungan ya, tidak hanya promosi saja ya. Jika ada yang beli tentunya ya kita bisa ngambil selisih harga atau kesepakatannya bagaimana. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui komentar dari Facebook ini. Nah, yang saya lupakan tadi, ini ada pertanyaan dari Ira Desprianti. Bagaimana cara melakukan transaksi pembayaran dengan negara luar atau luar negeri? Nah, ini mungkin banyak pertanyaan juga ya seperti ini. Bagaimana caranya? Ya, caranya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan metode pembayaran seperti metode pembayaran elektronik ya. Contohnya adalah PayPal ya, PayPal. Jadi kita membuat akun di PayPal terlebih dahulu. PayPal kalau di Indonesia ada PayPal Indonesia ya, nanti bahasanya bahasa Indonesia. Tapi PayPal ini sifatnya adalah internasional ya. Kemudian kurs yang digunakan adalah dolar ya, kurs yang digunakan adalah dolar. Nah, yang kedua bisa juga kita memanfaatkan Western Union ya. Western Union bisa dicairkan di kantor pos ya, atau beberapa tempat yang bisa melakukan pencairan Western Union seperti di toko-toko waralaba yang banyak di sekitar kita. Nah, jadi ya memang transaksi yang kita lakukan ya harus standar internasional ya. Contohnya seperti PayPal tadi ya, ketika kita mau membuat PayPal di sana tentunya kita perlu ada kredit card ya, nomor kartu kredit ya. Nah, tetapi kalau kita tidak memiliki kartu kredit, itu bisa kita akali dengan VCC ya, virtual credit card, yang bisa kita beli di internet ya. Nah, jadi VCC ini bisa kita dapatkan di internet. Kita searching saja jual beli VCC atau virtual credit card, yang nanti nomornya itu digunakan untuk validasi. Biasanya Visa juga bisa ya, Visa dan kredit card. Nah, kalau kita nabung di bank kemudian kita minta ATM yang
mendukung visa, itu tentunya di sana bisa kita gunakan juga, ada nomor visanya. Tetapi kalau tidak ya kita membeli virtual credit card tadi, ya yang harganya juga tidak mahal ya. Nah, sehingga kita bisa membuka akun PayPal yang bisa kita gunakan untuk menampung uang yang ditransferkan oleh customer yang ada di luar negeri. Nah, jadi itu tadi metode pembayaran kalau kita jualan atau membeli produk dari luar negeri ya. Jadi kita membayar barangnya menggunakan PayPal, kemudian kita menerima uangnya juga menggunakan PayPal. Nah, jadi seperti itu. Oke, itu tadi pertanyaan dari saudari Ira. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan melalui komentar di Facebook ini. Nah, jadi demikian rekan-rekan sekalian, bagaimana kita bisa membuka toko online atau jual beli secara online yang membutuhkan modal sedikit tentunya, karena kita tidak perlu memiliki toko, karena kita tidak perlu menstok barang. Nah, kemudian juga bagaimana kalau kita mau membeli barang dari luar negeri dan menjual barang ke luar negeri. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, rekan-rekan sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, paling tidak membuka cakrawala berpikir kita mengenai jual beli secara online dan dropship, baik yang di dalam negeri ataupun di luar negeri, karena pemahaman dan pengertian serta tutorial yang lainnya masih nanti bisa kita cari di internet, dan mungkin nanti pada kesempatan yang lain kita akan langsung praktek bagaimana membuat toko online dan bagaimana cara menjual, kemudian bagaimana kita mencari grup di luar negeri. Mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Kemudian kita sama-sama jaga kesehatan diri kita masing-masing, karena saat ini kita masih berada dalam kondisi yang bisa dikatakan sulit karena adanya wabah virus corona. Kita ikuti saja saran-saran dari pemerintah agar virus corona ini segera terputus penyebarannya dan segera bisa berhasil dan bisa diatasi, karena ini juga dalam bulan puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.